Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat dan sukacita untuk menjalani kehidupan ini. Pagi hari ini kita akan membaca kitab 2 Samuel pasal 18 ayat 33 sampai pasal 19 ayat 6 di acara Renungan Pagi edisi 23 Januari 2023. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom, anakku, anakku. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab. Ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk ke kota dengan diam-diam. Pada hari itu seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring berataplah raja. Anakku Absalom, anakku Absalom, anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundik-gundikmu dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Ratapan seorang ayah. Saudara sekalian, peperangan akan selalu menyebabkan suka dan duka. Sukacita bagi yang menang dan duka cita bagi yang kalah. Namun pada perikop yang kita baca pagi ini tidaklah demikian. Peperangan antara Absalom dan pasukannya yang sedang memberontak dengan pasukan Daud ayahnya raja yang sah dan diurapi oleh Tuhan. Karena Allah yang kita sembah ialah Allah yang adil, maka Dia pasti menghukum perbuatan dosa. Bahkan ketika Allah mengampuni dosa akibat ataupun hukuman Tuhan, sering tetap harus kita terima. Namun Nathan telah memberitahu Daud bahwa Tuhan telah menjauhkan dosanya. Tetapi hukuman dari Tuhan tetap diperlakukan. Sebenarnya kematian Absalom dan kehancuran pasukan pemberontak itu merupakan kemenangan Daud yang gemilang. Sekaligus merupakan bukti bahwa Allah yang telah mengurapi Daud sebagai raja atas Israel tidak boleh dipermainkan. Absalom yang durhaka telah menerima ganjaran yang setimpal. Persoalannya ialah Daud menunjukkan kesedihan yang berlebihan sehingga membuat kemenangan itu menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Tentara yang menang termasuk masuk kota dengan diam-diam, seolah-olah malu karena kalah perang sehingga melarikan diri. Sampai-sampai Yoab perlu menegur Daud karena tindakannya itu, seolah-olah perbuatan para pendukungnya salah. Daud meraung-raung, Daud begitu bersedih. Anakku Absalom, anakku Absalom. Seolah-olah Daud ingin seandainya bisa ialah yang akan mati dan Absalom melanjutkan pelayanannya. Saudara sekalian, pertanyaannya mengapa Daud begitu bersedih atas kematian anak durhaka yang berniat untuk membunuh ayahnya sendiri? Daud sadar bahwa kematian Absalom juga merupakan konsekuensi dari dosanya. Itulah hukuman Tuhan. Bahkan jikalau kita mengingat peristiwa sebelumnya, bahwa putra Daud juga mati di tangan Absalom. Semua ini merupakan kesedihan yang begitu dalam terhadap Daud. Sebab putra-putranya ternyata mati karena pedang. Saudara sekalian, itulah hukuman Tuhan berupa pedang yang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud
sebagaimana yang tercatat dalam 2 Samuel pasal 12 yang telah kita renungkan, bahwa setelah kematian putra Daud yang lahir dari perzinahan dengan Batseba, Amnon sang putra mahkota, dan kini Absalom sang pemberontak berturut-turut mati dibunuh. Hal itu bisa dilihat sebagai bagian dari hukuman Daud tersebut. Daud jelas menyadari hal ini, dan karenanya ia begitu bersedih meratap atas kematian Absalom dan mengatakan kalau saja dia yang mati menggantikan Absalom. Saudara sekalian, hati orang tua siapa yang tidak akan hancur melihat kenyataan ini dan mengalaminya? Sebagai orang tua, kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi kita, bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan, karena anak-anak dan orang-orang yang dekat dengan kita sedikit banyak akan menerima akibat dari dosa kita. Memang Kristus sudah menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib, namun Allah tetap mendisiplin anak-anaknya yang bermain-main dengan dosa, sehingga akibat dari kejahatan tetap akan kita tanggung. Saudara sekalian, kiranya kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Dan dengan rendah hati kita memohon, kiranya Tuhan menolong kita tetap mempertahankan kesucian hidup, jika kita menginginkan kehidupan yang tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak kisah pilu yang Tuhan catatkan kepada kami melalui firman-Mu yang kami baca di hari ini. Sebagai orang tua tentunya kejadian ini sangat menyayat hati. Tetapi sesungguhnya Tuhan ingin memberi pelajaran penting bagi kami, bahwa tindakan dan perbuatan yang kami lakukan memiliki konsekuensi. Jika itu adalah hal-hal yang melanggar aturan, memberontak terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Bantulah kami supaya kami berhati-hati terhadap segala sesuatu yang kami lakukan, agar dampaknya tidak mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan kami pun dapat mengalaminya. Tuhan, pimpinlah kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami sehingga pelajaran ini menjadi pengalaman yang penting untuk kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan hamba-Mu berdoa sebagai segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah damai Tuhan dan sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang sedang dalam berbagai-bagai pencobaan hidup, Tuhan kuatkanlah. Mereka yang menghadapi masalah-masalah yang tidak tahu jalan keluarnya, Tuhan tolonglah, berilah jalan keluar yang terbaik, agar segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami dapat kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan sepanjang kehidupan ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.